Selamat berjumpa kembali dengan saya Arifin Tambunan. Kali ini kita akan membahas tentang apakah jiwa gentayangan setelah mati. Ini topik yang saya kira perlu dibahas secara kekristenan. Nah, untuk membahas ini maka kita perlu melihat manusia. Jadi natur konstitusi manusia itu perlu kita lihat. Seperti apa sebenarnya? Adakah pembahasan mengenai itu di dalam Alkitab? Mari kita lihat pertama adalah adanya sebenarnya kebingungan bagi banyak orang. Sebenarnya ini menjadi perdebatan yang sudah panjang antara trikotomi dan dikotomi. Itulah sebabnya orang bingung mana yang benar, trikotomi atau dikotomi. Sehingga di sini bisa kita lihat, tolong dong saya, aduh, mana yang benar ini. Nah, untuk itulah maka ini saya buat agar dapat dipakai sebagai rujukan. Pertama yang harus kita lihat di sini adalah manusia dalam pemikiran Yunani. Ini harus kita pahami. Konsep manusia di dalam pemikiran Yunani itu adalah soma sema. Jadi konsep soma ini sema, di mana soma itu tubuh, sema itu jiwa, dan itu sebenarnya datang dari Pythagoreanisme. Konsep itu di mana soma itu adalah penjara bagi sema. Sehingga jiwa itu dipenjara oleh tubuh. Nah, ini kemudian dikembangkan oleh Plato menjadi form and matter. Nah, di mana form itu adalah realitas yang sebenarnya dari segala sesuatu. Itulah sebenarnya realitas yang benar. Sementara materi itu hanyalah ilusi saja. Jadi, karena itu bagi Plato, formlah yang paling penting. Nah, di dalam form itu sendiri dibaginya dalam 3 bagian, yaitu nous, thumos, dan epitumia. Nous, akal, thumos, keberanian, dan epitumia, nafsu. Jadi di dalam form terdapat 3 hal ini, 3 bagian ini. Nah, inilah kemudian nanti yang dikembangkan menjadi jiwa. Jadi di dalam jiwa itu ada akal, ada keberanian, ada nafsu. Sehingga dibuatlah rumusannya menjadi rumusan seperti berikut ini. Jadi rumusan ini adalah rumusan yang sudah sering dibuat, yaitu adanya tubuh, lapisan luarnya, tubuh, dan kemudian jiwa. Jiwa ini memiliki 3 bagian, yaitu ada emosi di dalamnya, ada pikiran di dalamnya, dan ada kehendak di dalamnya. Ini rumusan yang sudah lama dibuat. Nah, inilah yang kemudian dikenal dengan istilah trikotomi. Jadi, trikotomi dibuat terpisah antara roh dan jiwa. Nah, rumusan ini di dalam Alkitab sering dipakai rujukannya adalah 1 Tesalonika 5 ayat 23. Di sana dikatakan ada tubuh, ada jiwa, dan ada roh. Hendaklah tubuh, jiwa, dan rohmu. Ya. Kemudian ada lagi Ibrani pasal 4 ayat 12. Di sana juga diutarakan tentang jiwa, roh, dan sendi-sendi dan sumsum yang diartikan menjadi tubuh. Sehingga ini juga diartikan menjadi trikotomi. Kemudian kalau cara menafsirkan seperti itu, karena 3, tubuh, jiwa, roh, maka ditafsirkanlah menjadi trikotomi, maka bagaimana dengan Markus pasal 12 ayat 30? Di sana dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan segenap kekuatanmu. Apakah ini nanti menjadi paktomi? Nah, tentu cara menafsirkan seperti itu tidaklah bisa dipertanggungjawabkan. Karena 3, maka dibilanglah trikotomi. Karena 4, maka dibilanglah paktomi. Nah, itulah yang terjadi. Sehingga di sini ada persoalan di dalam Markus pasal 12 ayat 30. Kemudian kita melihat pemikiran dari manusia dari pemikiran Ibrani. Kalau tadi dari Yunani, sekarang dari Ibrani. Nah, saya ambil ini dari
Kejadian pasal yang kedua. Kejadian pasal kedua, di sana dilihat, atau bisa kita lihat bersama-sama, bahwa manusia itu diciptakan dari debu dan ruah, atau pneuma. Debu tambah ruah itu sama dengan nefes haya. Jadi, berarti manusia itu ketika dibentuk dari debu, dihembuskan napas kehidupan kepadanya, ruah, sehingga manusia itu menjadi makhluk hidup. Nefes haya. Atau sering juga dipakai istilah nefes haya. Nah, nefes haya ini adalah jiwa, yaitu makhluk hidup. Jadi makhluk hidup itu adalah jiwa. Dalam Yunani disebut dengan suke. Nah, ini pemikiran Ibrani. Jadi hanya ada dua, debu dan ruah. Sehingga rumusannya adalah ada lingkaran luarnya adalah tubuh dan lingkaran di dalam di mana roh dan jiwa itu menyatu. Jadi tidak terpisah seperti trikotomi. Roh dan jiwa itu menyatu atau ada di dalam kesatuan, tidak bisa dipisahkan seperti itu. Nah, di dalam Alkitab bisa kita lihat dikotomi mulai dari Kejadian pasal 2 ayat 7 tadi, yaitu debu, tanah, kemudian nefes atau ruah. Lalu kemudian bisa kita lihat juga Roma 8 ayat 10, tubuh dan roh dijelaskan di sana. Dan kemudian bisa kita lihat juga konsep Yakobus pasal 2 ayat 26. Di sana dikatakan bahwa tubuh tanpa roh adalah mati. Berarti di sini tubuh tanpa roh mati. Tidak ada di sana diutarakan jiwa. Tubuh tanpa jiwa, tetapi tubuh tanpa roh adalah mati. Ini konsep dari Yakobus. Berarti di dalam Alkitab, dikotomi ini sangat kental sekali nuansanya. Cuman ada beberapa ayat di dalam Alkitab, tulisan-tulisan Paulus yang mengatakan bahwa tubuh, jiwa, roh, dan roh. Seolah-olah itu menjadi trikotomi. Nah, seandainya ada peristiwa yang seperti ini, ada dikotomi, ada trikotomi, manakah yang benar? Maka kita untuk menunjukkan mana yang benar, kita harus kembali kepada waktu manusia pertama dicipta. Waktu manusia pertama dicipta, kita bisa melihat Kejadian pasal 2 ayat 7 itu. Debu, tanah, dan nefes atau ruah. Sehingga tidak ada di sana jiwa, tidak ada di sana yang menunjukkan jiwa. Yang ada adalah tanah, debu tanah, dan nefes. Akibat pertemuan dari kedua ini, debu tanah dan nefes ruah itu, maka muncullah kemudian menjadi jiwa. Di sini terjadi jiwa. Nah, karena muncul kembali di sini jiwa, artinya terjadi makhluk hidup, maka kita mengatakan seolah-olah jiwa ini terpisah. Padahal jiwa ini adalah cuman penampakan atau fenomena. Jadi itu sebabnya kita mau melihat kalau jiwa itu hanya penampakan, fenomena, muncul pertanyaan, apakah jiwa itu gentayangan? Jiwa gentayangankah dia? Kalau kita lihat rumusan tadi, bahwa jiwa dalam roh, maka jiwa ada di dalam roh. Seperti misalnya kalau kita lihat kitab Lukas pasal 16 ayat yang ke-19 sampai 31. Meskipun Lukas 16 ini adalah perumpamaan, tetapi perumpamaan ini mendatangkan atau membuat kebenaran-kebenaran di dalamnya. Misalnya kebenaran bahwa tidak ada hubungan antara orang mati dengan orang hidup. Dari Lukas ini bisa kita ambil. Begitu juga dengan kebenaran bahwa orang yang mati masih bisa berpikir, masih bisa berkehendak, masih bisa berkata-kata. Sehingga kalau bisa kita lihat rumusan itu adalah jiwa berarti. Dia masih punya kehendak, masih berpikir, masih punya emosi.
Di mana kita tahu? Karena di sana dikatakan orang kaya itu berkata kepada Lazarus, "Ya Bapak Abraham, suruhlah Lazarus ke rumah bapakku." Berarti orang kaya itu yang sudah tidak punya tubuh, karena tubuhnya sudah mati, sudah kembali ke tanah, tetapi rohnya masih bisa berkata-kata dan masih punya kehendak, punya keinginan, punya emosi dia di sana. Berarti dari situ bisa kita katakan bahwa jiwa itu melekat di dalam roh, ada di dalam roh. Jadi jiwa itu ketika manusia mati, tubuhnya kembali kepada tanah, rohnya itu kembali kepada Allah, di mana roh itu di situ ada jiwa juga. Itu sebabnya dia bisa berkata-kata, bisa berpikir, bisa berkehendak. Sehingga jiwa itu tidak gentayangan. Sehingga jiwa itu kalau orang mati dia pergi kemana-mana dulu gentayangan. Dan kemudian itu yang harus disembah, itu yang harus dipuja-puja begitu karena masih gentayangan. Tidak. Ketika orang mati maka rohnya itu kembali kepada Allah, dia sudah langsung di sana berserta jiwanya. Jadi tidak ada bekasnya, tidak ada di sana yang menunjukkan bahwa dia gentayangan yang mengakibatkan kita harus memujanya, yang harus bukan saja memujanya, tetapi membuat kita menjadi takut. Tidak ada, oleh sebab tubuh mati, kembali ke debu, dan jiwa, roh, kembali kepada Allah. Nah, konsep ini sebenarnya bisa kita katakan bahwa jiwa itu merupakan fenomena dari roh. Jadi penampakannya dari roh. Karena roh tidak bisa kita lihat. Jadi apa yang bisa kita lihat adalah fenomena dari roh, yaitu jiwa, yaitu hidupnya. Dia bisa berpikir, berkehendak. Itulah yang bisa kita lihat. Tetapi roh tidak bisa. Jadi fenomenanya yang bisa kita lihat secara kasat mata. Sehingga ketika debu bertemu dengan ruah, maka muncul fenomena jiwa atau nefes haya. Nah, itulah penampakan yang kita lihat. Tetapi dia sebenarnya penampakan itu tidak akan bisa kita lihat seandainya roh tidak bertemu dengan tubuh. Saya kasih ilustrasinya demikian. Misalnya, kalau saudara-saudara pergi membeli Windows 10 sekarang ya, Windows 10. Nah, ketika saudara-saudara membeli Windows 10, saudara pasti dikasih sekeping DVD. Saya mau bertanya, apakah sekeping DVD itu sudah hidup? Maka saudara-saudara mungkin berkata, tidak, kan masih berbentuk DVD. Saya mengatakan sudah hidup. Kalau tidak hidup, kalau tidak dia jalan, untuk apa saudara beli? Maka mungkin saudara tidak akan membeli. Hanya dia hidup, tetapi saudara-saudara tidak bisa melihat fenomenanya, penampakannya. Jiwanya nggak bisa Anda lihat. Rohnya, yaitu software itu sendiri, sudah ada. Dia baru bisa Anda lihat fenomenanya, penampakannya, ketika dia diinstal ke dalam hardware. Hardware di sini juga beserta dengan listriknya ya, beserta dengan arus listrik. Itu hardware, listrik, dan CPU, monitor, itu semua adalah hardware. Nah, ketika itu semuanya bertemu, hardware dengan software tadi, dengan DVD Windows 10 itu diinstal ke hardware, maka Anda baru bisa melihat penampakan jiwa itu, penampakan Windows 10. Fenomena dari Windows 10 itu di layar Anda bisa lihat. Tetapi ketika dia tidak diinstal ke dalam hardware, Anda tidak mungkin atau kita tidak mungkin bisa melihatnya. Sehingga yang kita lihat adalah penampakan, yaitu fenomena daripada Windows itu. Di layar itu kita lihat. Begitu juga lah dengan jiwa. Jadi jiwa itu adalah fenomena penampakan daripada roh. Kita tidak bisa melihat roh karena keterbatasan kehidupan kita. Yang bisa kita lihat, mata fisik kita hanya bisa melihat yang tampak, yang kasat mata. Tetapi yang dalam bentuk roh tidak bisa kita lihat. Jadi konsekuensinya adalah
bila manusia mati, maka roh kembali kepada Allah dan tubuh kembali kepada debu. Jiwa kemana? Gentayangan? Tidak, sama sekali tidak. Jiwa ada di dalam roh dan jiwa kembali bersama dengan roh kembali kepada Allah. Sehingga ini membawa kita ke dalam satu pengertian bahwa kalau orang sudah mati, jiwanya tidak ada di situ. Oleh karena itu, jangan kita berbicara di kuburan, mengajak orang berbicara di kuburan, karena dia juga tidak ada di situ. Jiwanya juga sudah tidak ada di situ. Jiwanya itu bersama dengan rohnya kembali kepada Allah. Apa yang ada di dalam kuburan? Ya, yang ada hanyalah jasadnya, mungkin tengkoraknya. Sehingga bisa kita akhiri ini, sebagai penutup, saya bisa simpulkan bahwa manusia dalam pemikiran Alkitab adalah dikotomi. Jadi bukan trikotomi. Itu sebabnya bila manusia mati, roh kembali kepada Allah dan tubuh kembali jadi debu. Jiwa tidak gentayangan tetapi ada di dalam roh. Implikasinya bagi kita adalah bila roh kembali kepada Allah dan tubuh kembali ke debu, maka sebenarnya jiwa manusia tidak ada yang pergi keluyuran kemana-mana. Begitu juga tidak ada yang sakit jiwa, tetapi yang ada sakit roh. Karena rohnya sakit, maka penampakan dari roh, yaitu jiwanya itu terganggu. Nah, itulah yang kita lihat karena jiwanya itu terganggu, karena penampakan roh itu adalah jiwa, jiwanya terganggu. Lalu kita katakan, oh dia sakit jiwa, tidak beres. Kita tidak dapat melihat roh, sehingga yang dapat dilihat hanya penampakan roh, jiwa. Itulah sebabnya kita mengatakan dia sakit jiwa. Sebenarnya bukan jiwanya yang sakit, karena jiwa itu hanyalah penampakan dari roh. Yang sakit itu adalah rohnya. Sehingga karena rohnya sakit, memberikan penampakan kepada jiwa yang sangat terganggu. Sama seperti software Windows itu. Kalau kita lihat penampakan Windows kita itu terganggu, bukanlah penampakannya itu yang rusak, tetapi sebenarnya software-nya lah yang rusak. Software-nya lah yang kena virus. Itulah sebabnya software-nya itu perlu dikasih antivirus, sehingga penampakannya kembali normal. Nah, rekomendasinya adalah perlunya seluruh lapisan masyarakat Kristen, sekolah, perguruan tinggi, dan gereja menerapkan kebenaran Alkitab tentang manusia, agar terhindar dari perilaku-perilaku pemujaan terhadap roh orang mati. Dan kita terhindar dari salah mengejawantakan iman, salah dalam berperilaku. Sampai di sini, Tuhan memberkati kita. Sampai ketemu di lain kesempatan. Tuhan memberkati.